Halo semuanya, kembali lagi di channel Buka Aja, tempat di mana kita membuka pengetahuan dan membuka dunia. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sering bikin kita auto scroll, yaitu pajak. Ya, kedengarannya membosankan, tapi ternyata menyumbangkan 80% dari total APBN negara kita. Jadi, kalau kalian sering tanya, pajak gue buat apa sih? well, basically buat semuanya. Tapi, apakah sistem perpajakan kita sudah maksimal? Dan kenapa cuma 67% wajib pajak yang patuh lapor SPT? Apa jangan-jangan sistemnya yang terlalu ribet? Atau malah ada yang lain? Let's find out. Taksasio di Indonesia cuma 11-12% dari PDB. Untuk yang bingung apa itu PDB, singkatnya itu adalah total ekonomi negara kita. Kalau dibandingkan dengan negara-negara OECD yang rata-rata 34%, negara kita masih ketinggalan jauh banget. Dari data tahun 2022, cuma 67% wajib pajak yang patuh lapor SPT. Berarti ada sekitar 33% yang ghosting Dirjen Pajak. Tapi serius, kenapa sih banyak yang malas untuk bayar pajak? Dari riset yang gua baca, pertama, sistemnya masih sangat kompleks. Kalau kalian pernah ngisi SPT sendiri, pasti ngerti. Rasanya tuh kayak ngerjain soal fisika kuantum. Kedua, banyak yang gak paham kenapa harus bayar pajak. Sekolah ngajarin kita integral, tapi gak ngajarin kita untuk cara lapor pajak. Make it make sense. Dan yang ketiga, adanya persepsi negatif. Kita sering banget dengar berita korupsi uang pajak, bukan? Dan ini nih yang perlu digarisbawahi. Pemerintah kita bisa lebih transparan soal penggunaan pajak. Kalau kita bisa trik pesanan ojol sampai depan rumah nih, masa penggunaan pajak yang triliunan rupiah gak bisa diakses dengan mudah? Ada 4 hal utama yang bikin orang mau bayar pajak atau malas skip. Pertama, awareness and knowledge. Orang yang paham fungsi pajak dan tahu cara bayarnya cenderung lebih patuh. Tapi faktanya, banyak UMKM yang masih bingung soal perpajakan. Yang kedua, trust issue. Kalau kalian percaya uang pajak benar-benar dipakai pembangunan, pasti ya lebih ikhlas, bukan? Tapi kalau tiap hari lihat berita-berita kayak gini, malesin banget, bukan? Ketiga, sanksi. Orang takut kena denda, makanya bayar pajak. Klasik tapi efektif. Sayangnya banyak orang yang masih nggak tahu konsekuensi jika kita mangkir pajak. Dan yang terakhir, user experience. Di era dimana kita bisa order makanan dengan satu klik, masa urusan pajak ribet banget? Coba bayangkan, sistem pajak yang seamless kayak TikTok Shop, scroll, klik, bayar, done. Bukan form bertumpuk yang bikin mata jadi juri. To be fair, pemerintah udah mulai transformasi digital perpajakan sejak awal 2000-an. Dan sekarang kita punya beberapa aplikasi seperti e-billing untuk lapor SPT online, e-billing untuk bayar pajak, e-form buat isi form offline, dan beberapa sistem lain. Tapi jujur aja nih, aplikasi perpajakan kita masih kalah jauh sama UX aplikasi e-commerce ataupun fintech. Bayangin, kalau aplikasi pajak kita sesmooth Spotify ataupun Netflix, engagementnya pasti naik. Dan pemerintah punya banyak PR besar, di antaranya kesenjangan digital masih tinggi. Di Jakarta, urusan pajak online mungkin sangat gampang, tapi coba lihat di daerah 3T yang internetnya masih nge-lag buat buka YouTube 144p.
Data security juga masih jadi concern. Kita ngomongin data finansial, bukan cuma data favorit playlist. Ini lebih penting dari password Netflix yang dipakai bank satu RT. Plus, gak semua orang tech savvy. Ada yang masih lebih nyaman pakai cara manual. Yap, I'm looking at you. Om dan tante yang masih minta tolong anak atau ponakan buat install aplikasi. So, gimana caranya tingkatin kepatuhan pajak, terutama di kalangan Gen Z dan milenial yang bakal jadi backbone ekonomi Indonesia beberapa tahun ke depan? Pertama, berikan edukasi yang relate. Jangan cuma sosialisasi formal yang bikin ngantuk. Bikin konten TikTok, podcast, atau challenge yang bisa bikin viral. Tax Authority di Australia pernah bikin series TikTok yang edukatif tapi entertaining. Kapan Indonesia nyusul? Kedua, simplifikasi. Steve Jobs pernah bilang, simplicity is the ultimate sophistication. Bahkan, orang jenius kayak Jobs aja advocate buat kesederhanaan. Masa sistem pajak kita masih rumit? Formulir satu halaman, prosedur yang simple, dan bahasa yang mudah dimengerti, please lah pemerintah. Dan ketiga, gamification. Bayangin, kalau ada rewards atau achievement setiap mau bayar pajak, seperti poin, badge, atau mungkin tax return yang instan. Siapa yang gak tertarik? Dan yang terpenting adalah transparansi. Pemerintah perlu bikin platform yang user-friendly, di mana kita bisa track penggunaan dana pajak secara real-time. Jembatan yang dibangun pakai uang pajak kita harusnya bisa kita lihat progresnya kayak tracking ojol. And the end of the day, pajak bukan cuma kewajiban, tapi investasi kolektif untuk negara yang jauh lebih baik. Bayangkan Indonesia dengan infrastruktur kelas dunia, pendidikan berkualitas, dan healthcare yang maksimal. Itu semua nggak bakal terwujud tanpa kontribusi pajak dari kita. Jadi, next time, sebelum kalian skip bayar pajak, ingat, setiap rupiah yang dibayarkan adalah batu bara untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Seperti kata pepatah modern, bayar pajak sesuai ketentuan adalah bentuk cinta pada negara. Dan seperti hubungan lainnya, relationship kita dengan pajak butuh trust, transparansi, dan mutual respect. Sebagai penutup, ada kata-kata menarik dari Olivier Wendell Holmes Jr. Pajak bukanlah beban, melainkan harga yang kita bayar untuk hidup di masyarakat yang beradab. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like jika kalian suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Buka Aja. Saya dari channel Buka Aja beserta kruku yang bertugas mengucapkan selamat tinggal dan selamat beraktivitas. Adios.